Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, saya teringat pada masa Pereri tahun 65, ada seorang yang mau pergi ke gereja, tetapi dia takut melihat tentara. Karena pada waktu itu jalan-jalan dijaga. Lalu dia pulang ke rumah. Akhirnya dia berdoa, ya Tuhan, saya memang takut kepada Tuhan, tetapi saya lebih takut kepada tentara. Akhirnya dia tidak jadi ke gereja. Saudara-saudara, memang tantangan atas firman ini, kita tidak bisa gampang mengatakan dengan semangat saya tetap lebih taat kepada Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara. Karena apa? Karena godaan atas kepentingan hidup duniawi sering sekali mendominasi tenaga dan kekuatan kita sehingga kita dikalahkan. Misalnya soal uang. Kalau kita sudah kehabisan uang, ada uang kita lihat jatuh, uang teman mungkin bisa kita ambil. Karena uang saya sudah habis, biar saya nanti punya ongkos untuk pulang ke rumah. Itu bisa terjadi, saudara-saudara. Namun ini disadari benar oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Maka dia mengatakan, apapun tidak bisa kamu lakukan kalau bukan saya yang menyertai kamu. Oleh karena itu kita harus setiap saat menyadari, saudara-saudara, bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu merupakan suatu kekuatan bagi kita supaya kita punya tekad untuk taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh dengan gagah-gagahan mengatakan saya lebih takut kepada Tuhan. Lalu apapun yang kita hadapi, kita katakan saya lebih takut. Tetapi akhirnya kita membleh. Saudara-saudara, ini adalah perkataan para rasul yang memang pada saat itu mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka sudah sungguh-sungguh kuat dengan iman. Sehingga meskipun menghadapi pembunuhan dan penyaliban, mereka tidak takut. Baik terhadap pemerintah, baik terhadap siapapun yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, mereka pasti hadapi dan mereka tidak takut. Itulah kekuatan mereka pada waktu itu. Karena apa? Karena Tuhan menguatkan mereka di dalam iman mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada saat ini banyak tantangan yang kita hadapi dan mungkin kita bergumul. Ya Tuhan, bagaimana? Apakah saya kalah dalam godaan ini atau tidak? Beribu aneka kehidupan di dunia ini bisa merupakan tantangan bagi kita untuk menggoda kita dan membuat kita membleh dan kita lebih taat kepada kehendak dunia ini. Namun satu yang kita ingat, saudara-saudara, kita harus menghadapi segala pencobaan itu jika kita hanya menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Penyerahan diri ke dalam tangan Tuhan, ini merupakan kekuatan kita. Penyerahan diri kepada Tuhan, ini adalah kekuatan kita untuk melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Dan disitulah kita sanggup mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Jangan kehendakku, jangan kehendak manusia. Ini adalah suatu renungan bagi kita yang memang sangat berat, sangat sulit kita lakukan.
bahkan mungkin para hamba-hamba Tuhan bisa sering tergoda untuk membatalkan atau menunda rencana yang baik dari pelayanan karena ada sesuatu yang menggoda. Karena ada sesuatu yang mungkin dalam pertimbangan pikiran kita, oh ini lebih penting, maka ini nanti bisa kita lakukan. Saudara-saudara, jika kita sadar mengakui hal itu, kita pasti selalu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhan melalui Roh-Nya yang menuntun kita, kita mampu melakukan firman ini. Bukan dengan semangat emosi, bukan dengan semangat logika, bukan karena semangat kepatuhan terhadap aturan-aturan gereja. Kita mengatakan, saya lebih taat kepada Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Kita sanggup melakukan ini jika kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sepanjang hari ini dan melakukan hanya kehendaknya yang kita taati dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami sering lemah. Bahkan iman kami sering goyah untuk tidak taat kepadamu. Karena kami lebih serius memikirkan kehidupan kehendak duniawi ini. Namun pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan kami pada saat kami lemah. Buka hati dan pikiran kami untuk melakukan yang baik di hadapan-Mu jika kami digoda oleh kehidupan duniawi ini. Hanya dengan kekuatan dari Tuhanlah kami sanggup senantiasa mengatakan kami lebih taat kepadamu. Untuk itu, jangan tinggalkan kami Tuhan. Sertai kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.